Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustian. Di video ini saya akan berbagi mengenai uji multikolonialitas beserta analisisnya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pada video ini saya berharap mendapatkan masukan, saran ataupun kritik yang berkaitan dengan uji multikolonialitas beserta analisisnya agar kedepannya dapat diperbaiki dan bisa menjadi lebih baik lagi. Langsung saja ke pembahasan mengenai uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas. Multikolonialitas sendiri adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi yang tinggi antar variabel independennya. Tujuan dari uji multikolonialitas yang pertama ialah bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Yang kedua, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang kuat di antara variabel bebas. Karena jika hal tersebut terjadi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal atau terjadi kemiripan. Ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antara sesama variabel bebas bernilai 0. Uji ini untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun indikator dari multikolonialitas yang pertama ialah nilai R2 yang terlampau tinggi lebih dari 0,8, tetapi tidak ada atau sedikit T statistik yang signifikan. Selanjutnya, indikator yang kedua ialah nilai F statistik yang signifikan. Namun, T statistik dari masing-masing variabel bebas tidak signifikan. Untuk menguji masalah multikolonialitas dapat melihat matris korelasi dari variabel bebas. Jika terjadi koefisien korelasi lebih dari 0,80, maka terdapat multikolonialitas. Cara mendeteksi multikolonialitas. Untuk mendeteksi apakah terjadi problem multikolonialitas dapat melihat nilai tolerance dan lawannya, yaitu variance inflation factor. Selanjutnya, membandingkan antara R2 dengan uji T dan uji F. Dan yang terakhir ialah melihat besaran korelasi antara variabel independen. Untuk lebih jelas, langsung saja kita menganalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dengan tujuan untuk melihat apakah ada korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Di sini saya sudah menyiapkan data beserta labelnya, yaitu motivasi sebagai X1, minat belajar sebagai X2, dan prestasi sebagai Y. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan ialah klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Akan timbul kolom linear regression. Nah, di bagian dependen masukkan prestasi atau Y, dan di bagian independen masukkan motivasi dan minat belajar atau X1 dan X2. Kemudian klik statistik. Pastikan menceklis estimates, model fit, dan collinearity diagnostics. Kemudian klik continue, kemudian OK. Setelah itu akan timbul output dari data yang kita masukkan tadi. Adapun hasil output dari analisis tadi terdiri dari variable enter, model summary, ANOVA, koefisien, dan collinearity diagnostics. Di sini kita hanya terfokus kepada tabel koefisien dengan melihat nilai tolerance dan VEF dari motivasi dan minat belajar. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa variabel motivasi memiliki nilai VEF sebesar 21,280, sedangkan toleransinya ialah 0,47.
Sama halnya dengan minat belajar. Nilai VIF-nya 21,280 dan nilai toleransinya ialah 0,47. Sehingga dapat disimpulkan baik motivasi dan minat belajar memiliki nilai VIF lebih besar dari 10 dan toleransi lebih kecil dari 0,1. Dalam artian terjadi gangguan multikolinearitas atau terjadi korelasi di antara variabel independen. Baik, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai multikolinearitas beserta analisisnya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.